Halo teman-teman. Satu lagi pertanyaan dari teman kita, Ketut Wirdayasa ya. Bang, mana yang lebih bagus, ambil saham dari running trade atau buat watchlist? Misalnya screening pakai DSI atau yang lainnya untuk scalping ya. Jadi saya luruskan dulu ini ya teman-teman. Pertanyaan ini sebenarnya di satu bidang yang sama ya. Ini satu bidang yang sama, maksudnya seperti ini. Jadi adanya watchlist itu tentu saja itu hasil dari pilihan-pilihan saham kita ya. Bisa jadi itu dari screening DSI, screening Stockbit, screening dari bandarmologi misalnya, dan banyak lagi macam-macam screening yang akhirnya masuk ke watchlist kita ya. Jadi itu salah satu proses, sebenarnya salah satu cara memilih saham yang akan kita masukkan ke watchlist ya. Jadi saudari Ketut Wirdayasa ya, mungkin pertanyaannya seperti ini ya, saya coba menerjemahkan saja ya. Nanti kalau untuk entry-nya seperti apa ya, kira-kira terjemahan saya seperti itu ya. Setelah kita masuk ke watchlist ya, kita punya watchlist atau kita punya screening di DSI misalnya, untuk entry-nya bagusnya pakai running trade atau bagaimana? Nah, mungkin seperti itu kira-kira ya teman-teman. Oke, kalau untuk entry itu teman-teman banyak sekali pilihannya ya. Seperti yang saya bahas sebelumnya, kalau saya itu pagi itu saya lihat dulu di open sama dengan low ya. Kalau seandainya sudah selesai di situ, terlepas dari ada atau tidak ya saham yang masuk ke pantauan saya itu, kemudian saya masuk ke running trade ya. Di running trade saya mencari atau menunggu saham-saham yang banyak dibeli atau yang sedang manggung ya. Saya pantau lagi di situ. Kemudian saya juga masuk ke volume, ke frekuensi dan lain-lain. Ada banyak sekali pilihan, itu relatif ya teman-teman. Ada juga teman-teman bisa juga pakai technical analisa, misalkan teman-teman pakai MA5 seperti di video kita sebelum ini ya. Ada juga yang memakai grafik stokastik misalnya. Banyak sekali. Jadi caranya bagaimana untuk menemukan yang pas itu, teman-teman harus coba satu persatu ya. Coba satu persatu yang menurut teman-teman menarik ya. Tidak harus semuanya juga. Misalkan ada 40 macam strategi misalnya, teman-teman tidak perlu juga coba ke semuanya, itu juga akan memakan waktu. Teman-teman bisa cari referensinya di YouTube, kan banyak ya, ada misalnya 5 pilihan yang terbaik strategi untuk entry di scalping. Teman-teman coba satu persatu ya, coba kemudian perhatikan bagaimana hasilnya, lalu rasakan mana yang paling cocok buat teman-teman ya, mana yang paling cocok, lalu pakai salah satunya. Cukup satu saja teman-teman, cukup satu saja. Matangkan itu, latih terus setiap hari dengan satu lot saja sampai akhirnya teman-teman bisa dan jadikan itu sebagai mesin uang teman-teman untuk mencari profit setiap harinya ya. Segitu saja tips dari saya untuk mencari cara atau strategi yang cocok buat kita para trader harian atau scalping ya.